dengan map yang paling familiar atau map yang paling mereka kenal. Irengel kali dengan arah pesawat yang mungkin akan sangat menguntungkan bagi mereka. Yap, nah ini sebenarnya jadi PR untuk tim-tim yang turun di sekitar Novo, Milta Power, SMB. Ini PR banget untuk mereka karena mereka harus bergerak agak sedikit jauh dari posisi garis pesawat yang sekarang ini. Ya. Kalau sekarang mungkin ya feeling gue mereka bakal ambil farm. Iya, karena lebih menguntungkan turun di farm dan mereka bakal sangat terbantu juga dengan fast rotation. Mereka bisa naik ke atas bukit-bukit kentang dekat dari daerah Pochinki dan mereka bakal farming kill kalau mereka sampai naik ke atas bukitnya. Yes, kalau sampai mereka naik ke atas bukitnya. Tapi kalau kita perhatikan di daerah Gergopol, berbagi dengan adil lagi antara Morp dan juga tim NFT, ada tim XCN ternyata, Flo. Iya. Menabrak lagi, ini bakal jadi rebutan banget untuk di arah Gergopol perumahannya. Ini bakal langsung perang di awal-awal dan seperti kita tahu dari pemain ya, kalau udah perang di awal-awal deg-degan. Tusun di awal bukanlah permulaan hari yang baik. Twizy menabrak Ryzen di awal-awal, satu pemain dari Bigetron langsung tereksekusi pulang ke arah lobby. Cepat sekali, Flo. Iya, baru ngomong bukan awal yang baik, ternyata BTR Ryzen harus dipulangkan di awal pertandingan, bukan awal yang baik untuk seorang Abi kali ini ya. Betul, pecah poin pertama masuk menuju ke arah Louvre. Twizy yang menjadi eksekutornya tadi dengan kendaraannya. Dilindes langsung babat habis. Ini biasa banget kalau EVOS kita ngelihat mereka ngelut di Milta dan juga Milta Power. Biasanya dua posisi early looting mereka memang di sini dari zaman dulu. Cuma kali ini dari tim EVOS harusnya cukup enak. Mereka bisa ambil Milta dan juga Milta Power. Oke, tapi sebenarnya yang gue pengen lihat adalah fight yang bakal terjadi di arah Gergopolnya. Karena tadi kita ngelihat 3 tim agak sedikit menumpuk di arah Gergopol. Tapi kalau dilihat juga tadi dari minimapnya kayaknya dari XCN mereka lebih milih mengambil scrapping di area hospitalnya. Dan kali ini Siren Sinon 18 kill urutan 32 tadi. Dalam format liga, terbanyak chicken sehari itu BTR ya. 5 kali chicken dalam 6 game ya. Pada masanya. Pada masanya. Pada masanya. Itu liga yang berbeda juga. Bisa bilang iya kan. Pas minggu pertama itu terlalu over. Terlalu rusuh. Tapi kita ngomong pelan-pelan. Ternyata dari seorang Luxi bakal ada korban juga dipulangkan ke arah lobby Slayer. Ternyata tempo yang lambat nggak berarti nggak ada korban. Iya betul. Bahkan gue mau bilang tadi itu easy ngambil satu pemain kali ini. Oh jatuh lagi. Oke Luxi sedikit salah menentukan posisi dia untuk naik ke arah atapnya. Berarti mereka cuma exchange doang ya? Betul, bertukar 1 untuk 1 di antara kedua tim ini. Gue belum lihat ya circle pertama bakal kemana. Cuma setahu gue Alter Ego emang setupnya tuh di daerah kastilnya Ruins. Oke. Mereka selalu mengambil ujung puncak tertinggi di Ruins. Oke, dan kali ini Ayoji juga sudah mulai mengeluarkan beberapa tembakannya. Iya betul banget. Ya baik lagi ya, tabrakan compound tuh bukan hal yang diinginkan oleh semua tim di awal-awal pertandingan apalagi ya. Karena resiko banget sih, kehilangan 2 di awal itu bisa memastikan 80% kita akan sulit dapetin chicken. Betul, tapi nggak bertutup kemungkinan juga dapet chickennya. Cuma persentase chickennya aja yang agak sedikit berkurang. Oke, sudah mulai tersorot kali ini circle pertamanya. Akan berubah kemana? Karena Blue Zone sudah mulai menghimpit dan menuju ke arah jembatan sebelah kanan. Meninggalkan Yasnaya, Lipovka. Sudah mulai ditinggalkan Rozok School juga sudah mulai ditinggalkan kali ini. Pochinki masih mengambil sedikit bagian dan ada rumah 12 yang bisa dimanfaatkan. Tim Ayoji bakal ditembak dikit, apakah bakal kenok atau orang kota mereka hampir banget jadi korban dari tim Louvre. Oke udah mulai low tapi ini bisa di setup balik sama tim Ayoji karena mereka mengamankan bagian high ground-nya. Tapi Louvre mempunyai compound. Ini tinggal permasalahan setupnya aja. Oh ini bakal di setup kayaknya. Dari Ayoji mereka bakal healing terlebih dahulu. Wah gila ini 4 sisi men. Louvre, DG, terus tadi ada Siren juga. Ini udah mulai dempet-dempetan banget di arah Miltanya. Karena Milta hampir masuk ke arah tengah circle yang kedua. Blue Zone juga sudah mulai menghempit. Bigetron melakukan begal gaming 14 langsung mobil diledakkan. 1 korban sudah mulai berjatuhan dan kali ini apakah bakal ditutup jembatannya seperti begal yang biasa dilakukan sama WAW pada zamannya? Betul, ban sudah kempes dan seperti akan sedikit sulit digunakan oleh seorang Luxi kali ini. Di ujung jembatannya, Alien Tempur pun tertahan di arah tengah dari jembatan sebelah kanan. Iya benar, dia ngumpet di balik beberapa kendaraan dan ternyata circle bakal kebanting ke arah bawah ke arah jembatan dan sementara waktu tim Airwolf bakal selamat dan nggak perlu maju ke arah tim BTR. Beberapa tim sudah mulai menyesuaikan pengisian compound mereka dan XCN sudah mulai kehilangan 2 anggota mereka. Ini baku mobil. Bagi Tornado ya, bukan Magnum Tornado tadi, Mozart. Sedikit melakukan akrobat dengan baginya, tapi ada beberapa pick yang sudah mulai dilakukan. Kehilangan 2 pemain kayaknya tadi dari tim XCN. Bener banget, 2 pemain di awal-awal bukanlah hal yang baik, tapi itu bakal dari tim Dranis juga masih mencari tempat yang enak. Dan tapping mulai lontarkan juga oleh tim DG menuju tim-tim yang di bawah mereka, dan ternyata dari tim XCN seperti kehilangan 3 anggota mereka. Ya, Skenju langsung dipulangkan karena lobby kali ini. DG masih dengan full tim mereka, belum ada yang berkurang sama sekali, tapi dari Bonafide mereka sudah mulai melihat pergerakan dari beberapa tim, sementara Siren sedang rotasi tertangkap angle-nya oleh tim DG. Spray langsung, belum ada korban.
korban masih bisa menutup angle shootnya dengan beberapa pohon dan juga lekukan bukit dari arah jalur rotasinya tim Siren. 2 setup smoke menuju ke arah luar rumah. Kayaknya mereka bakal mengeluarkan kendaraan, tapi ada spray lagi sangat bebas dari arah depan. Radix mau saat mendapatkan 1 orang bagi. Berhasil lolos ternyata. Tidak berhasil dikenok, tapi kali ini Siren tertangkap dan di sebelah kanan masih ada DG yang menembak pergerakan dari Morph. Jaxi bannya pecah tadi kalau nggak salah. Iya, hampir pecah dan untuk Jaxi belum sampai ke knock ketika dari tim lawannya lagi rotasi. Begitu bakal dari tim Morph, bakal bertabrakan juga kali ini di daerah Milta sudah diisi oleh cukup banyak tim. Kita bakal dari Siren Ray 2000 juga tertumbang dari Gue kecelakaan nggak ngerti. tunggal. Dia jatuh dari tebing tadi langsung ke knock begitu aja. Sementara X melihat angle-nya ke bagian kanan. Rensky cukup tenang, tidak menimbulkan banyak step. Dia menahan di arah broken wall seorang diri dan tidak terpacu. Sudah mulai kelihatan di arah tangga, terpantau sudah informasi sudah berhasil diberikan. Sementara Neko sudah dipulangkan ke lobby. Dibakar. Lempar molotov menuju ke arah tangga lantai 3 kali ini bots. Through the smoke sedikit melakukan pengecekan ke arah smoke-nya. Dan ada lemparan granat tadi. Vanko gue rasa udah gak bakal bisa diselamatin lagi. Iya, kita bakal juga dari tim Drandix, sedangkan mereka sudah mengontrol satu area. Mereka gimana mempertahankan yang melawan gempuran tim-tim lain. Dan mereka semua di ujung circle doang. Jadi circle keempat mungkin harus pindah rame-rame lagi. Oke, di push 2 setup push bersamaan. Morph langsung menabrak satu pemain dari DGE. X. Pulang ke arah lobby atau X tadi? X tadi, X. X langsung dipulangkan begitu saja. Tapi trik dari DG, mereka masih bertahan juga. Ada Turner dan juga Trick. 2 pemain tersisa dari DG dan mereka berada di rumah panjang, di rumah roti. Ada di sekitar Dranix dan juga Morph di belakang mereka. Ini tersandwich posisinya. Iya, tapi kali ini kita bakal dari tim EVOS ternyata terlalu terbuka. Bakal Titan juga dan ketika mereka pengen mengambil compound malah ke take down kali ini. BTR sangat enak nomor kali Ini pede banget buat Bigetron. Mereka berada di 3 setup yang berbeda. Jarak yang agak terlalu jauh juga. Ini sebenarnya bahaya buat Bigetron. Tapi dari Dranix Mozart tertangkap. Zabral mendapatkan 1 orang dari pemain Dranix. Dari arah gudang juga sudah mulai terlihat kali ini. Langsung di open fire. 2 orang. Ada bantuan juga dari Morph. Berusaha untuk mendapatkan satu persatu pemain dari tim Dranix. Tapi Morph, 1 pemain mereka terjatuh. Harus di revive terlebih dahulu. Perlu pindah juga kita bakal dari No Mercy bakal maju menghadapi tim Dranix. Tembakan dengan M249 dapatkan 1 korban kali ini. Bots bakal tertumbang. Ucup lagi berusaha untuk follow up tapi zona sudah bergerak juga 200 meter sampai menuju ke arah zona. Dan apakah Morph dan juga Dranix bakal keluar tanpa korban dari No Mercy bakal tertumbang juga. Bukan tradingnya bagus kali ini. Wah gila, tabrak banget ini. No Mercy itu no rem, gas terus pokoknya. Nggak pakai rem, gaspol pokoknya menuju ke arah musuh-musuh yang sudah mereka lihat. Dia pede banget karena dia megang M249 tadi. Betul, tapi sayang sekali korban keduanya nggak tertangkap dan kita bakal dari alter ego juga langsung tersungkur karena tanah seorang Smith. Geek masih bertahan juga di daerah dekat dengan tim BTR. Ya, Di bawahnya ini deket BTR. banget sama Microboy dan Microboy harus berhati-hati karena menghadapi 4 pemain dari tim Geek yang sudah melakukan setup. BTR nggak ketahuan belakangnya. Nggak ketahuan. Tapi karena angle-nya ada yang memberikan distraction. Zuxi ngebantu banget dari arah pinggir jalan tadi, lantai 3-nya, rooftopnya. Kopili mendapatkan 1 pemain, Kuang langsung dipulangkan begitu saja. Sementara Sinon sudah mulai terlihat, mobil sudah mulai terbakar. Morph tidak mau melepas angle-nya. Sinon terbuka banget, Siren menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Oh my god, pok-pok ayam Tusun menuju ke arah Siren. Hands dari Alter Ego juga berhasil diamankan. Arnold Firlo kali ini. Pala Gimpe juga langsung dipulangkan. 15 tim masih bertahan dan ada tim yang nekat untuk mengambil di bibir pantainya. Iya, kita bakal juga dari tim Onyx masih menahan di rumah yang enak banget posisi mereka. Dari Alter Ego Hands udah tersungkur juga ke arah tanah di balik bagi dia. Apakah bakal ledakin baginya? Oh ada Kings, ada mobil lagi yang bakal datang, bakal di steal kill, mungkin spray langsung dengan M4-nya kali 6. Alvirlo berusaha mendapatkan korban berikutnya. Untung Hands tidak di steal kill oleh orang yang barusan lewat di sekitar pinggir pantainya. Dan Microboy langsung membuka angle shoot-nya menuju ke arah tim Geek Fam. Seorang diri aja, Aerowolf juga sudah mulai maju, tersandwich dari 2 posisi. 3 orang lawan 4 orang lawan 1 orang. Hands pun di belakang dengan ledakan kan ini gengsa pun tersungkur dan harusnya Aerowolf ya. Tahan aja dulu mereka. Jangan terlalu cepat pindah. Mungkin kalau circle sampai kebanting keluar, BTR bakal geser meninggalkan tim Aerowolf terlebih dahulu. Numpuk banget tim-tim yang berada di sebelah kanan. Smoke setup dari Bonafide. 4-3 setup smoke. Flippy terlihat akan sangat bebas. Stepping manja Zabral mendapatkan 1 orang. Langsung dieksekusi pulang ke arah lobby. Flippy berusaha menutup angle shoot tapi tidak bisa lagi. Sendirian aja tadi dia, free shoot banget dari arah Morph. Dan kita bakal lihat circle kelima bakal kebanting kemana, ini bakal sangat menentukan arah dan juga tempo pertandingan kali ini. Dan circle-nya bakal ke arah air kah? Onyx kah? Wah, jembatan lagi. Bakal ke arah jembatan. Gila, jadi magnet circle. Ini menguntungkan untuk Bigetron, Aerowolf, dan juga Geek Fam. Enggak, Aerowolf harus keluar pas.
Harus Oh iya. kebuka badan mereka. Mau nggak mau mereka harus berenang. Berenang pun harus ngambil sisi sebelah kiri. Kalau ngambil kanan ada Microbo yang nungguin. Betul banget. Tapi kalau mereka berenang, mereka bakal bertemu dengan tim Red dengan satu anggota mereka dan juga tim Onyx yang mengambil satu area yang cukup enak. Dan IOG pun mulai tertunduk anggota mereka Ludens dalam posisi yang cukup sulit kali ini. Ya, dan masih terjadi pertempuran. Mereka masih berusaha untuk masuk. Terpick dari sebelah kiri. Tadi tidak sadar ada Liquid dengan M24 ya. Headshot langsung ke arah Zulhak. Harus di smoke set. Oh, bukan di sebelah kiri. Itu depan dia persis. Timing shoot yang bagus tadi dari Liquid mendapatkan satu. Zabrol langsung terkenok juga. Headshot menuju ke arah kepala dari Zabrol. Sementara satu katak yang terlihat di arah laut sudah mulai ditembak-tembakin Onyx. Mengambil bagian pinggir tebing yang gue bilang tadi. Kalau ini posisi yang bagus kalau misalkan pengen diambil sama tim Aerowolf. Iya betul banget. Ini cukup enak, cukup sayang sekali udah diisi terlebih dahulu dan mungkin Aerowolf bakal berenang-berenang aja di pasukan katak di bawah jembatan. Betul, Mungkin dan ya. Zabrol kepick untuk yang kedua kalinya. Microboy berhasil diamankan. Hazelnut mendapatkan satu. Morph Jaxi juga langsung terkena headshot begitu saja. Hitman menyusul tadi. IOG mulai memberikan distraction. Microboy dipulangkan ke arah lobby. Hitman juga langsung dipulangkan ke arah lobby. Sudah semakin cepat pengurangan player yang ada di arah circle yang kelima. Berbanget kita bakal lihat kali ini tinggal 13 tim tersisa dan Zuxi masih bertahan dengan Luxi berdua doang dan barisan depan mereka Microboy juga Ryzen sudah tidak ada lagi ya. Berarti mereka harus menjaga posisi mereka. Kita bakal lihat dari seorang HDP bakal tersungkur dan dimajukan oleh tim EVOS. Yes, setup perlahan-lahan. Zulhak sudah kehilangan helmnya. Face sudah mulai merah banget kali ini. Jaxi tidak bisa diselamatkan lagi. Pulang langsung ke arah lobby Red Rocket Post di posisi ke-13. Rocky tadi yang menjadi last man standingnya. Zulhak juga sudah mulai terkena granat. Ada lemparan dari EVOS EXE yang mendapatkan satu orang. XCN juga harus gugur. Matthew akan sedikit melakukan flank. Tapi di depan dia mendengar ada bunyi tembakan dari arah pom bensin. Sudah mulai nge-stick lagi. Berbanget, tapi harusnya di pom bensin nggak bisa perang sih. Cuma nge-hold aja kali ini dan kita bakal dari Matthew dan kawan-kawan. Akankah mereka mengontrol center circle kali ini ya? Karena mereka dan BTR itu menjadi tim paling enak posisi mereka. Harusnya Geekfam bakal fight sama Aerowolf sih. Ya, di ujung-ujung circle Ya, kan. di sebelah kanan, sebelah kirinya Onyx sama tim BTR. Onyx pun mereka ngirimin 2 orang doang ke arah pom bensin. 2 orang lainnya masih berada di bagian kompon belakang dekat pantai. Ujung circle, memastikan bahwa tim-tim yang mungkin bakal mengambil ujung circle nggak bisa masuk ke dalam area amannya. Tapi itu bakal dari tim NFT dengan misalkan satu anggota mereka doang, Liquid. Dapatkah mereka bertahan sampai ke dalam at least mungkin top 6. Onyx pun mulai mencari poin tambahan dari tim IOG dan IOG dipulangkan di posisi ke-9 pada game kali ini. Bakal lihat juga dari tim Onyx. Cukup nyayur mereka dan circle kembali memihak ke BTR, Onyx dan juga Geekfam. Kalau Geekfam ini nggak kebantu dengan circle, itu wah bisa mati banget sih mereka di jalan terbuka. Cuma untungnya kali ini mereka masih diuntungkan oleh Dewi Fortuna. Dijaga di balik posisi mereka. Safe banget, nggak mungkin ada bisa terobos ke area mereka. Malah bisa gue bilang cuma 4 tim doang yang ya hoki dapetin circle yang seperti ini. 4 tim ini bener-bener dapet circle yang enak banget dari awal tadi. Aerowolf ya, yang tadi terpuruk di ujung jembatan. Sekarang menjadi tim yang cukup enak di posisi mereka. Tinggal Dengan nunggu aja. kesabaran dan rebahan. Rebahan adalah kuncinya. Rebahan adalah untuk kuncinya. masuk ke dalam circle berikutnya. Bukan bucin ya? Yes, bukan bucin. Rebahan adalah kuncinya. Oke. Sementara Onyx mengamankan tempat yang sama. Kali ini full dengan 4 pemain mereka. Harus menghadapi Tachibana yang berada persis di depan mereka yang mengamankan area pom bensin. Betul, kita bakal dari tim EVOS seperti bakal terobos aja lah kali ini. Liquid juga dipulangkan ke arah lobby bersama dengan seluruh tim NFT dan DG. Bakal terobos aja juga tanpa kendaraan tapi. Beberapa tim sudah mulai maju termasuk EVOS yang bakal langsung tabrak ujung circle. Dan apakah bakal bertemu kali ini mah? Enggak, masih menjaga posisi mereka. Geek juga mulai melempar bom untuk menjaga posisi mereka agar tidak di-rush oleh tim-tim lain. Oke, tapi Tom sudah mulai diamankan. DG push YOLO tanpa melakukan pengintipan terlebih dahulu. 1 pick bebas menuju ke arah tim Geekfam. 7 tim tersisa, 18 orang yang masih hidup. Angle sudah mulai melihat menuju ke arah tim Bigetron. Tapi Bigetron masih cukup aman berada di dalam area pom bensin. Tim lain harus memaksakan diri mereka untuk menabrak ke tim yang mana yang sudah aman di dalam circle. Betul banget, kita bakal juga dari tim Geek masih menjaga posisi mereka. Kayaknya mereka paling enak bersama dengan Onyx ya. Dalam circle kali ini, dalam kondisi mereka juga cukup lengkap. Tapi dari tim EVOS sudah mulai digempuri bom. Di balik mereka juga tim Lovre yang sebenarnya cukup terbuka untuk nembak ke arah EVOS. Cuma akankah Ozora nembak atau menahan? Kayaknya Ozora lebih milih untuk healing. Oh, dia naik mobilnya pengen nge-push. Ini mungkin bakal meledak mobilnya kalau dia nabrak menuju ke arah tim EVOS. Bakal ditabrak EVOS langsung jeger begitu saja Ozora. Menjadi bulan-bulanan masa dikeroyok sama 3 harimau. Berada di tengah-tengah smoke dan tidak akan bisa selamat. Itu udah nothing tulus banget Itu pergerakannya. Literally masuk kandang macan. Iya. Masuk ke 3 harimau yang berada di arah smoke tadi. Oke, 6 tim tersisa mulai melakukan baku tembak kanan dan kiri. Onyx
Sebenarnya gue lebih suka posisinya Onyx Iya. sama Geek Fam sih. Terenak mereka. Karena mereka Yap. juga punya satu low ground yang dapat digunakan untuk cover juga dibanding BTR. Meskipun mereka juga enak punya satu compound, tapi mereka tinggal berdua. Itu yang agak sulit kali ini ya. Tapi kita bakal lihat apakah circle ketujuh bakal menguntungkan sisi kiri atau sisi kanan. Betul, karena BTR pun kalau mereka sering banget nembak dan nggak ada, oke lah mereka bisa ngenokin satu orang gitu. Itu Wah. bukan hal yang bagus karena mereka ngebuang peluru dan nggak ada orang lagi yang bisa di-loot di tempat mereka. Oh, DG masih hidup, dia punya angle yang cukup enak untuk menembak EVOS Sabar, juga. sabar, tahan. Rebahan, Rebahan kuncinya. adalah kuncinya, men. Sabar, jangan ditembak terlebih dahulu nih. Casey bener-bener menggemaskan banget, cuy. Aduh, gemasnya udah kayak Vania gemas ini, masih ditahan, belum ada baku tembak yang terjadi. EXI masih mondar-mandir, Casey masih mondar-mandir, Fox gila bro. Belum terlihat sama sekali. Kita bakal lihat dari EVOS sepertinya sudah mulai mikir apakah kita go atau kita stay kali ini. Jarak ke circle 30 meter untuk EVOS bukanlah jaraknya jauh tapi jarak yang berbahaya. BTR bisa ditabrak kali ini oleh EVOS. Ya, Kalau ini mereka bakal pengen fight rebut. duluan, tapi antara Geek Fam dan juga tim Iron Wolf bakal fight terlebih dahulu. Ini bener-bener menggemaskan, belum ada yang di pick off. Menunggu dalam satu garis lurus, Casey petakilan banget, langsung satu pick berhasil diamankan begitu saja tadi. Oh, alih tempur juga bakal di belakang ke arah lobby dengan bom dia sendiri kali ini. Dan sebenarnya di Geek Fam juga bakal dimajuin oleh tim Aero. Mulai terjadi fight nomor bukan circle di area BTR. BTR bakal dimajuin sama EVOS kali ini, harusnya ya. Harusnya bakal dimajuin peran. Tapi yang jadi PR adalah tim Geek Fam dan juga Iron Wolf yang masih terus-terusan perang. Floral berhasil diamankan, dua pemain kenok begitu wajahnya menyisakan Bubur dan juga Datmos yang masih bisa bertahan. Proning shoot mendapatkan satu orang terakhir. Oh, dan DG. kali ini DG bakal maju perlahan-lahan mendapatkan dua pemain dari tim EVOS. Mulai mengamankan posisi dia. Oh 30 satu, sorry. meter. Satu pemain yang baru Satu pemain. diamanin. Baru Casey-nya diamanin. doang. Belum seluruh tim. Tapi seperti Geek Fam pulang ke arah lobby juga kali ini ya. Yap, tinggal 5 tim yang tersisa. Iron Wolf masih bertahan. Tembakan dari Onyx menuju ke arah sebelah kiri mengantisipasi pergerakan dari tim-tim yang mulai nge-push ke pertahanan mereka. Terjadi penumpukan di sebelah kiri atas dari circle yang ke-7. Blue Zone sudah mulai bergerak. Casey berhasil diamankan. Alvirlo bakal naik ke bagian atas. Luxi dapetin satu orang dari tim DG. Turner dipulangkan ke arah lobby tapi Fox membalas begitu saja. 1 lawan 4 di depan dia persis. Masih cukup tenang seorang diri untuk banget. tim EVOS. Ya, dan EVOS perlu dipulangkan langsung ke arah lobby juga oleh tim Bigetron. Bigetron 2, Aero 1, Onyx masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Masih nahan, sama-sama bersabar. Circle ke-8 ke arah mana nih? Kalau keluar dari arah pom bensin, jadi PR yang banyak banget. Lihat, ini smoke setupnya berapa banyak. Ini bisa gue bilang 4 setup smoke mungkin yang Iya. udah dikeluarin. Kita lihat Renalre. Sabar aja kali ini menunggu momen untuk maju. Ya dia udah ngelihat 4 orang yang dari tadi lompat-lompatan. Tapi masih sabar, belum ada fire yang dilakuin oleh seorang Renalre. Last man standing dari tim Ya, Iron Wolf. rebahan adalah kuncinya. Rebahan adalah kuncinya. Biarkan dulu Bigetron dan juga Onyx perang. Iron Wolf hanya butuh bersih-bersih. Tapi Betul. masalahnya bersih-bersihnya ke 4 orang. Masalahnya apa ketahuan atau enggak nih rebahan dia ketahuan atau enggak? Sabar, Ya. tahan. Oh, tipis banget. Ini mengingatkan gue dengan Turner tadi. Dia bakal sedikit melakukan posisi yang ke sebelah kiri. Sabar bro, belum ditembak. Masih Belum. menahan tembakannya. Tapi gue curiga kalau misalkan orang dari Onyx ini tahu posisinya Renalre. Tembak langsung lah. Udah pasti, sabar. Oh my god, gak kelihatan cuy. Ya ketahuan. Oh ketahuan juga akhirnya, ketahuan juga. Nick berhasil menemukan posisi dari last man standing Iron Wolf. 2 tim tersisa, 4 lawan 2. Apakah kembar dari tim BTR, Tachibana bersaudara dapat mengembalikan keadaan melawan tim Onyx yang masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Dari circle pun sudah mulai menghimpit kedua tim memaksakan mereka bertemu tapi dipisahkan oleh satu tembok. Wait. Alvirlo. Lob spray langsung menuju ke arah bawah. Belum mendapatkan apapun. Berpindah lagi ke sebelah kiri. Blue Zone sudah mulai bergerak. Ini circle atau Blue Zone yang ke-8. Menyakitkan DPS-nya. Ini berbahaya. Onyx masuk ke BTR, cuma sisa satu jalur lagi dari kanan. Mau nggak mau mereka masuk dari satu entry point doang. Tapi mereka bisa lompat sebenarnya. Bisa. Ini dia momen yang dicari oleh BTR. Apakah Onyx bakal panik atau enggak? Zuxi sudah mulai naik ke atas mobil tapi nyawanya terkikis oleh zona. Satu korban mulai diambil, Matthew dipulangkan ke arah lobby. 3 lawan 2 kondisi kali ini ya. Oke, Alvirlo masih mengintip-ngintip manja saja dari arah temboknya. Godek sedikit ke sebelah kanan. Matthew sudah dipulangkan, 3 lawan 2. Jumlah sudah mulai berkurang, tapi ini circle ke-9. Ini last circle, man. Iya, ini last circle. Apakah mereka bakal adu healing? Untuk adu healing, sebenarnya unggul Onyx ya. Mereka punya kotak cukup banyak dan mereka bisa mengirim 2 orang untuk mengganggu BTR. BTR cuma bisa mengirim 1 orang untuk mengganggu Onyx healing.
Siapa yang mau dikirim? Setup smoke sudah semakin Oh, banyak. 3 Avirlo. setup smoke. Sementara Luxi bakal lompat ke bagian depan. Menyatu di arah broken wall-nya. Sedikit mengintip di bagian Oh, kolong. kelihatan. Sabar. Alviro bakal coba untuk memberikan distraction-nya. Push orang diri. Masih mengamati kaki-kaki kecil yang akan bergerak masuk ke arah pom bensin. Sudah mulai bergerak, tapi terlihat proning shoot yang perfect banget tadi. Dia bakal flex sebelah kiri. Kelihatan jump shoot yang gagal. Winner chicken dinner.